Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Siswa kelas 10 IPS Man Insan Cendekia Serpong. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik Anda semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian sosial, ya, dasar-dasar penelitian sosial, pengertian, kemudian juga bagaimana syarat-syarat meneliti, ya, sikap sebagai peneliti, dan lain sebagainya. Simak terus ya. Kita berangkat dari proses berpikir dulu. Jadi karena penelitian ini adalah konsep berpikir, penalaran. Ya, ini hal yang penting dalam penelitian sosial. Dalam proses penalaran ada dua hal atau ada dua paradigma. Yang pertama adalah deduksi, yang kedua induksi. Deduksi yang biasa kita kenal dari pola berpikir dari umum ke khusus. Induksi kebalikannya, dari khusus ke umum. Deduksi misalnya, contohnya dari umum ke khusus. Manusia makhluk sosial. Budi manusia. Maka kesimpulannya adalah budi makhluk sosial. Jadi hal yang umum tentang manusia makhluk sosial. Semua manusia makhluk sosial, kira-kira begitu ya. Maka siapapun manusia, maka dia jadi makhluk sosial. Jadi dari hal yang umum, manusia, kemudian ke individual. Ya, itu namanya berarti dari hal umum ke khusus. Kemudian kalau yang induksi apa? Induksi itu pola berpikir dari khusus ke umum. Ya. Kesimpulan diambil dari fakta-fakta. Jadi dari potongan-potongan fakta itu diambil sebagai kesimpulan. Contoh, Fatih pintar, Pradipta pintar, Akila pintar, Najma pintar, dan kawan-kawan semuanya pintar. Nah, mereka semua siswa kelas 10 IPS Man Insan Cendekia Serpong. Nah, maka kesimpulannya siswa 10 IPS Man Insan Cendekia Serpong pintar semua. Nah, itu ya. Itu namanya dari khusus ke umum, dari individu. Oh, si A pintar, si B pintar, si C pintar. Oh, disimpulkan, oh kelas tersebut memang kumpulan anak-anak pintar. Gitu ya. Berikutnya kita ke definisi ya. Definisi penelitian. Banyak menurut para ahli ini. Saya ambil dari ahli dari Indonesia semua ya. Pertama, menurut Marzuki, penelitian sebagai suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisa fakta mengenai suatu masalah. Ya. Jadi, usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisa sebuah fakta mengenai suatu masalah, itulah penelitian. Ya, ada masalah apa nih? Kita kumpulkan datanya, kita cari, ya, pangkalnya di mana, kita analisis. Nah, itu penelitian. Kemudian, menurut Supranto, penelitian adalah kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh fakta atau prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Nah, ini juga sama ya, memperoleh fakta dengan sabar, ya, hati-hati, dan ada tambahan sistematis yang belum ada di pengertian tadi sebelumnya di Marzuki ya. Sistematis, sistemik, bertahap, ya, komprehensif. Kemudian menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah suatu kegiatan, adalah suatu usaha untuk menemukan suatu, untuk mengisi kekosongan atau kekurangan, mengembangkan atau memperluas. Nah, ini tambahan ya, bahwa penelitian itu kalau ada hal yang kosong, ada kok ini nggak ada teorinya ya, kok ini belum ada hipotesanya, nah itu dicari. Nah, juga ya, jadi untuk mengembangkan, memperluas itu juga bagian dari penelitian. Nah, bisa disimpulkan bahwa penelitian itu suatu usaha menarik kesimpulan yang dapat dipercaya kebenarannya, yang dilakukan dengan sadar dan diteliti ya, sadar dan teliti menurut prosedur ilmiah. Nah, itu juga ya, prinsip penelitian itu selalu mengikuti prosedur ilmiah. Kemudian apalagi suatu aktivitas ilmiah yang menggunakan metode ilmiah, logis, dan sistematis untuk menguji atau verifikasi sesuatu atau beberapa hipotesa ya terhadap satu atau beberapa masalah dengan proses pengumpulan data ya. Nah, itu. Jadi penelitian ini adalah aktivitas
ilmiah. Semua cendekiawan, ilmuwan-ilmuwan dunia ya pasti mengenal atau harus melewati penelitian untuk menemukan sesuatu, menemukan teori ya. Kegunaan penelitian ya, kegunaan penelitian itu minimal ya, paling tidak banyak sebenarnya ya. Paling tidak untuk memperkuat ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, berikutnya tentang syarat penelitian ya. Nah, syarat penelitian itu yang pertama, sistematis, dilaksanakan berdasarkan pola tertentu ya. Dari mulai merancang bab 1, bab 2, menemukan masalah ya, kemudian studi pendahuluan, kemudian mencari literatur ya untuk sebagai referensi landasan teori, mengumpulkan data, kemudian setelah terkumpul dianalisis, setelah dianalisis ya diberikan, dijabarkan ya, disimpulkan dan seterusnya. Kemudian terencana, ada unsur kesengajaan dan telah ditentukan langkah-langkahnya. Jadi penelitian itu bukan mendadak, bukan ujuk-ujuk. Jadi penelitian adalah prosedur ya yang disengaja, memang terencana ya. Jadi terencana itu namanya penelitian. Ya, kalau tidak terencana ya berarti bukan penelitian. Kemudian prosedur ilmiah ini tadi yang paling penting ya. Jadi syarat penelitian itu ya harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Bagaimana sih cara memperoleh pengetahuan, ilmu pengetahuan? Ada caranya, ada prosedur-prosedurnya ya, dari mulai mencari masalah, mengumpulkan data, mengumpulkan bukti-bukti dan seterusnya sampai menganalisis ya. Semua langkah-langkah itu harus langkah-langkah yang ilmiah. Kemudian ada cara berpikir peneliti. Nah, seorang peneliti ini paling tidak ya punya 5 hal ya, 5 cara berpikir. Yang pertama, skeptis. Skeptis ini secara bahasa itu meragui. Ya, orang yang ragu-ragu terhadap sesuatu itu namanya skeptis. Ah, ini skeptis banget sih lu. Ah, kira-kira kita sering dengar tuh ya. Berarti dia ragu ya. Kenapa? Dalam pengertian penelitian, skeptis ini selalu menanyakan bukti atau fakta ya. Jadi orangnya nggak gampang percaya, kira-kira begitu ya. Itu skeptis. Nah, itu juga cara berpikir peneliti memang harus begitu ya. Tidak mudah percaya, tanyakan buktinya. Ada nggak buktinya? Ya, ada nggak faktanya? Kemudian analitis, menganalisa setiap pernyataan ya. Nah, jadi menganalisis ketika mengumpulkan data dari responden itu kita analisis ya. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, berdasarkan teori-teori yang ada ya. Kemudian kritis, berpikir berdasarkan logika dan data ya. Jadi kalau kritis ini berdasarkan logika dan fakta, masuk akal nggak sih yang disampaikan si responden misalnya? Masuk akal nggak nih temuan saya ya. Nah, itu namanya kritis. Kemudian jujur ya. Seorang peneliti itu syarat yang keempat harus jujur, tidak boleh memanipulasi data ya. Dalam penelitian biasanya sering dibilang peneliti itu bisa saja salah dan boleh, tapi dia tidak boleh bohong, tidak boleh memanipulasi data. Maksudnya apa boleh salah? Dalam penelitian bisa saja dalam proses belajar misalnya Anda gitu ya, pendekatannya ternyata salah, pengumpulan datanya salah, tapi tidak sengaja ya, kesalahan yang tidak disengaja. Nah, itu namanya salah ya, boleh dalam proses belajar, proses penelitian. Tapi yang tidak boleh adalah bohong ya. Misal Anda menyebar kuesioner cuma ke 10 orang, 10 siswa, tapi di data Anda itu ada 50. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, itu berarti tidak jujur. Berikutnya yang cara berpikir peneliti adalah terbuka ya, terbuka, transparan ya. Mau dilihat oleh siapapun boleh. Itulah penelitian. Ya, peneliti itu harus terbuka sifatnya. Siapa yang mau menanyakan prosedur ilmiahnya, menanyakan bukti, menanyakan angketnya segala macam terbuka, harus terbuka. Ya, makanya kenapa penelitian itu harus dipublish ke jurnal ya. Sampai ke jurnal internasional. Agar apa? Agar semua orang bisa baca. Profesor-profesor di seluruh dunia bisa baca. Itu adalah contoh penelitian harus terbuka. Kenapa? Harus mereka agar bisa mengakses. Agar kalau ada temuan di penelitian itu yang salah, tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, dan lain sebagainya. Apalagi misalnya penelitian tentang bidang kesehatan. Bisa membahayakan orang. Bisa menyebabkan kematian orang kalau ada kesimpulan atau jurnal yang salah. Nah, itu bisa dibaca, bisa ditelaah, bisa
dikritisi oleh yang lain. Makanya kenapa seorang peneliti itu harus terbuka. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan itu tentang sikap peneliti. Ya, peneliti itu yang pertama harus objektif, memisahkan pendapat pribadi dan fakta. Objektif, ya. Jadi tidak boleh subjektif, ya. Misal kita meneliti tentang Man Insan Cendekia Serpong. Setelah diteliti, kita menemukan fakta ternyata ada kekurangan, ada ya yang kurang baik lah yang kita temukan misal, ya. Nah itu kita harus objektif, ya harus disampaikan walaupun kita misalnya bagian dari Man Insan Cendekia Serpong, kira-kira begitu. Itu namanya objektif, ya. Tidak subjektif, disembunyiin aja, itu nggak bisa. Ya kembali lagi ke yang tadi, ya berarti memanipulasi data atau tidak jujur. Kemudian apalagi kompeten, ya sikap seorang peneliti itu kompeten, memiliki kompetensi, kemampuan, ya. Tentu kalau Anda sendiri siswa ya masih proses belajar, ya. Ya, kalau mahasiswa, profesor itu kan mereka udah belajar terus-menerus, ya. Nah, itu kompeten. Mereka punya kemampuan belajar tentang apa itu, tentang penelitian, prosedurnya, dan seterusnya. Kemudian berikutnya faktual. Peneliti bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh. Ya, faktual harus berdasarkan fakta. Data empiris, selalu basicnya itu. Ya. Selalu basicnya, dasarnya adalah fakta-fakta di lapangan yang dikumpulkan, kemudian dianalisis. Baik, demikian Ananda penjelasan saya tentang syarat penelitian, ya, cara berpikir peneliti, ya, sikap peneliti. Semoga bermanfaat dan simak video saya yang lainnya tentang penelitian. Ada 2 video sebelumnya tentang penelitian sosial. Ditonton, disimak baik-baik, ya, dan ditambah dengan penjelasan ini semoga makin melengkapi dan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.